Warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya perkenalkan diri. Saya Nasino Silamutasa NIM 05257814 melaksanakan tugas 1 mata kuliah Tasin yang selanjutnya, yaitu menganalisis hukum bacaan tajwid mat sukun, nun mati dan tanwin pada surat Asy-Syu'ara ayat 1 sampai dengan 10. Baik, langsung saja kita jelaskan. Baik, di sini saya izin membacakan surat Asy-Syu'aranya dengan HP ya teman-teman, sambil menjelaskan hukum nun mati atau tanwinnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tosim mim. Baik, nama tajwid yang ada pada ayat 1 ini termasuk dalam mad lazim harfi musybah mutakhasal, sebab setelah mad ini ada huruf yang diidghamkan. Jadi pada huruf to itu sepanjang 2 harokat masuk dalam mad lazim harfi muhafaf. Kemudian huruf sin dengan panjang bacaannya 6 harokat masuk dalam mad lazim harfi musybah syakal. Selanjutnya pada huruf mim sepanjang 6 harokat masuk dalam mad lazim harfi musybah. Selain itu terjadi musyakal dengan huruf sebelumnya. Selanjutnya pada ayat kedua yang berbunyi tilka ayatul kitabil mubin. Nah, pada ayat kedua ini terdapat tajwid, yakni mad badal, sebab huruf alif berharokat patah sendiri, panjangnya adalah 1 alif atau 2 harokat. Selanjutnya yang kedua itu ada mad asli, sebab ada patah berdiri di atas huruf ya dan ta. Yang ketiga ditemukan juga alif lam komariah, sebab alif lam bertemu dengan huruf kaf dan mim. Selanjutnya yaitu mad arid lis sukun, sebab mad tabi'i ini yang huruf ya dikasrohkan bertemu huruf hidup dan bacaannya wakaf. Lanjut ayat ketiga yang berbunyi la'allaka bahi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Pada ayat yang ketiga dapat kita ketahui bahwa terdapat mad tabi'i, sebab huruf alif ini dipatahkan di bawah fathah, panjangnya adalah 1 alif atau 2 harokat. Kemudian ditemukan idgham bi gunnah, sebab tanwin bertemu dengan huruf nun. Ayat keempat yang akan saya bacakan. Inna sya'nu nazzal 'alaihim manas sama'i ayatan fadhallat a'naquhum laha hadi'in. Pada ayat keempat ini ditemukan tajwid idgham bi gunnah, sebab nun sukun bertemu dengan huruf nun. Ini ya. Kemudian terdapat idgham mimi, sebab mim sukun bertemu dengan huruf mim. Kemudian lanjut ditemukan juga mad wajil mutasil, sebab mad tabi'i bertemu hamzah dalam 1 kata. Panjang mad wajib mutasil ini sepanjang 5 harokat.
Kemudian ditemukan juga mat badal sebab huruf alif berharokat patah sendiri, yang mana panjang mat badal ini satu alif atau dua harokat. Nih. Kemudian ditemukan juga di ayat keempat ini mat tobi'i atau mat asli sebab ada alif yang di fatoh sendiri kan. Ini. Kemudian mat aris lisukun sebab mat tobi'i ya yang dikasrohkan bertemu huruf hidup lalu bacaannya menjadi wakof. Selanjutnya pada ayat yang kelima, selanjutnya saya akan membacakan ayat yang kelima, yaitu wa ma ya'tihim min dzikrim minar rahmani muhdatsin illa kanu anhu mu'ridin. Pada ayat ini ditemukan mat tobi'i sebab ada alif yang di fatoh, ya di kasroh, dan ada fatoh berdiri di atas huruf mim. Oke, ini. Selanjutnya ada idgham mimi sebab mim sukun bertemu dengan huruf mim. Man. Kemudian ditemukan juga ikhfa hakiki sebab nun sukun bertemu dengan huruf zal. Baik. Selanjutnya ada idgham miguna sebab tanwin bertemu dengan tanwin bertemu dengan huruf mim. Baik. Lalu ditemukan juga alif lam syamsiah sebab alif lam bertemu dengan huruf ro sehingga berharokat fathah. Selanjutnya ditemukan mat tobi'i sebab ada alif di fathah dan wawu di dhammah. Ini dan ini. Lanjut pada kalimat selanjutnya ditemukan izhar halki sebab nun sukun ini bertemu dengan huruf H. Kemudian mat aris lisukun di sini juga ditemukan sebab mat tobi'i ini bertemu dengan huruf hidup, kemudian bacaannya diwakofkan. Saya lanjutkan ke ayat ke-6 yang berbunyi faqad kazzabu fasayatihim amba'u ma kanu bih yastahzi'un. Nah, di sini ditemukan juga qalqalah sugro sebab huruf qalqalah sugro itu menggunakan dal sukun asli. Lanjut dengan mat tobi'i atau mat asli sebab huruf wawu mati setelah di dhammah panjang mat tobi'i yaitu satu alif atau dua harokat. Kemudian ditemukan juga mat tobi'i atau mat asli yang mana huruf ya mati setelah kasroh. Kemudian izhar syafawi sebab
mim mati menghadap huruf hamzah. Jadi membacanya itu huruf mim mati dibaca jelas atau tidak dengung. Selanjutnya juga ditemukan iklab sebab nun mati ini menghadap huruf ba, yang mana bunyi nun mati atau tanwin ini akan diganti menjadi mim lalu bacaannya didengungkan. Lanjut, ini ditemukan juga mad wajib muttasil sebab mad asli patoh berdiri menghadap huruf hamzah dalam satu kata panjang. Mad wajib muttasil ini adalah 5 harokat. Terdapat mad badal sebab berkumpulnya huruf hamzah dengan huruf mad dalam satu kata waw mati setelah dhamma. Panjang mad badal ini 1 alif 2 harokat. Pada ayat ke-7 saya bacakan